Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Selamat malam, Bang HS, Bapak Hasan Sabila. Selamat malam juga, Mia. Kabar baik, Pak? Kabar baik, selalu baik, Mia. Barusan selesai tadi, setelah maghrib kita belum selesai, jadi adzan maghrib masih ada pasien tadi, beberapa pasien masih ada 5. Betul. Kemudian selesai, sholat, langsung deh kita ke sini. Hari ini kita atau Pak Hasan akan memberikan materi atau pembahasan mengenai jenis dan penyebab kerusakan sendi. Nah, ini menarik sekali karena banyak sekali juga pasien-pasien Pak Hasan yang menderita sakit sendi. Seperti apa? Nanti akan beliau sampaikan. Monggo Pak Hasan, silahkan untuk segera menyapa fan-fan keluarga sehat yang ada di rumah yang tentunya sudah sangat merindukan Pak Hasan setelah 1 minggu tidak bertemu. Silahkan Pak Hasan. Baiklah, terima kasih, Mia. Terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Sekarang saatnya orang ingin hidupnya lebih sehat secara alami. Satu-satunya yang memaparkan resep-resep herbal hanya Hasan Sabila. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua fan Hasan Sabila. Resep yang diberikan adalah resep kebersamaan atau familiar atau kekeluargaan milik bersama. Jangan sampai resep itu menjadi sifat kita menjadi pelit. Kita simpan, tetangga sakit, saudara sakit, tidak kita kasih tahu. Dengan harapan, dengan resep itu, dia akan hidup, dia akan memproduksi, dia akan mengikuti jejak-jejak Hasan Sabila. Tapi tidak peduli dengan saudaranya yang sedang sakit atau lingkungannya. Maka berbagi resep terus berantai, ini adalah harapan Hasan Sabila. Barusan saja tadi satu pasien kita, fan Hasan Sabila, yang menyatakan, begitu saya memberikan resep protein darah, yang tadinya bapak berusia 70 tahunan, lari alun-alun, keliling, baru dapat seperempat, harus duduk, capek, ngos-ngosan. Sekarang 2 kali putaran tanpa capek. Itulah bergunanya resep yang diberikan Hasan Sabila terhadap fan-nya. Saudaraku fan Hasan Sabila, salam sehat alami dari saya kepada semua saudara-saudara saya yang ada di luar negeri, di luar Jawa, di Pulau Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Fan Hasan Sabila memang satu demi satu tumbuh menjadi 1000, menjadi 1 juta, menjadi 10 juta. Terus berkembang. Itu alasannya adalah mereka sadar selama meminum obat yang berarti dirinya itu sakit. Bagaimana agar tidak minum obat lagi? Orang yang tidak minum obat disebut orang sehat. Orang yang selalu minum obat disebut orang sakit. Maka orang tua terhadap anak, ketika anaknya itu sakit flu, selalu mengingatkan kepada si anak, itu obatnya diminum, artinya si anak itu sakit. Selama dia diabetes, selama dia hipertensi, selama dia gangguan jiwa, selama dia epilepsi, selama dia kolesterol, saraf kejepit, selalu dianjurkan untuk seumur hidup. Yang berarti ketergantungan dengan obat disebut adalah orang sakit. Harapan Hasan Sabila hanya bagaimana kita mampu melepaskan obat-obatan, hidup secara alami. Teori Hasan Sabila mulai dipraktekkan. Mereka sudah membuktikan melepaskan obat diabetes ternyata tanpa kambuh. Melepaskan obat hipertensi tanpa kambuh. Kenapa seperti itu? Jika tubuh itu sakit, berarti tubuh terkontaminasi. Bisa dari racun, bisa dari pola makan, atau pola hidup. Terkontaminasi sama dengan kelebihan senyawa yang ada di dalam metabolisme. Yang berarti harus dikurangi. Kalau kurang, harus ditambahkan. Contoh, di dalam darah kurang protein, kasih protein.
Dari mana? Dari kentang. Kemudian di dalam sel darah merah kekurangan oksigen, kasih hijau daun. Karena oksigen tersimpan di dalam hijau daun. Teori obat kan hanya begitu Bapak Ibu, maka tidak perlu kita akan mengkonsumsi seumur hidup. Pada kesempatan malam ini, saya Hasan Sabila akan memberikan pengetahuan jenis-jenis penyakit sendi. Yang kedua, penyebab rusaknya sendi. Jadi ada dua materi. Maka dengarkan baik-baik, sebab setiap sendi adalah penghubung antara ros, tulang, bawah, dan atas. Contoh, pada bagian bawah ketemu sendi lutut. Maka pada bagian sendi lutut bisa ditekuk ketika orang itu sholat atau duduk. Bisa tegak lurus ketika orang itu berdiri. Naik ke atas, pada tulang panggul atau tulang pantat di dalam tulang pinggang. Di situ ada tulang yang menghubungkan sendi untuk orang supaya bisa duduk. Naik ke atas untuk menahan dari perut sampai dada dan leher disebut tulang punggung. Setiap persendian ada ros atau batas-batas yang dilapisi dengan bantalan dan minyak pelumas yang disebut sinovial. Naik ke tangan ada tulang belikat. Itu di situ juga ada sendi. Tulang leher sama. Maka leher bisa menunduk, bisa miring ke kiri dan miring ke kanan. Itu disebut sendi. Tangan. Kita bisa menggenggam, memegang gelas, menyetir sepeda motor. Itu karena dilengkapi dengan sendi. Kita bayangkan, jika manusia itu kerusakan pada sendi atau manusia itu diciptakan tanpa adanya sendi, maka manusia itu seperti kayu. Tidak bisa duduk, tidak bisa nyetang sepeda motor, tidak bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, karena dilahirkan tanpa sendi. Itulah keagungan Allah untuk menciptakan hamba-hambanya hidup di dunia ini agar sempurna. Kesempurnaan inilah kita harus wajib untuk bersyukur. Wujud syukur ini jangan kita bawa untuk kesombongan. Contoh, kita bisa duduk. Kebetulan duduknya di kursi jabatan. Begitu di kursi jabatan dia bisa duduk karena ada sendi, di situ dia akan menindas rakyatnya. Ini artinya tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dia bisa nyetir mobil, bisa nyetir sepeda motor, bisa berolahraga, bisa bertepuk tangan karena ada sendi di pergelangan tangan. Syukurilah itu. Jangan sendi tangan atau tulang belikat. Tulang belikat ini adalah sendi pada bahu tangan. Jari-jari bisa menekuk. Jangan digunakan untuk kekerasan. Kita punya jabatan kepada bawahan. Sering kita bertindak kasar terhadap bawahan. Ini artinya kita tidak bisa mensyukuri sendi. Kita bisa menengok kiri dan kanan. Dilengkapi bantalan dan cairan sendi yang disebut sinovial. Maka manusia itu menjadi sempurna. Orang di belakang aja bisa kita toleh. Sempurnanya manusia. Kesempurnaan inilah sebagai hamba Allah yang diciptakan hidup di dunia. Maka bertujuan untuk menoleh ke kiri untuk membantu yang ada di sebelah kiri. Menoleh ke kanan untuk membantu yang ada di sebelah kanan. Artinya kesempurnaan sendi adalah lengkap disyukuri oleh manusia tersebut. Saudaraku fan Hasan Sabila, jenis-jenis kerusakan sendi. Ini jenisnya Bu ya, belum masuk di penyebab. Ada 9 jenis kerusakan sendi. Yang pertama adalah kerusakan bantalan sendi, pelapis sendi.
tendon sendi. Menipis karena benturan, menipis karena faktor usia, bantalan. Artinya bantal saja bisa kempes, begitulah sendi, Bu. Jadi tidak selamanya sendi itu akan sehat. Bantal yang setiap hari kita pakai di awal kenceng. Artinya di usia-usia remaja kenceng. Saking lamanya dipakai, kempes. Tidak diperhatikan semakin kempes. Terus tidak diperhatikan, maka habislah bantalan sendi tersebut. Tidak ada gelembung lagi yang membatasi antara sendi bawah dan sendi atas. Itu yang disebut dengan kerusakan bantalan sendi. Tulang sendi, tadi sudah saya buka di awal, tulang bagian atas dan tulang bagian bawah atau tulang penyambung, penghubung. Saraf sendi itu di samping setiap persendian ada saraf di sana. Hati-hati bagi yang suka terapi pijat, ya. Kalau saraf sendi ini ditekan keras-keras, maka berbahaya. Sendi bisa menyempit. Penyempitan saraf sendi akhirnya orang kalau yang terjadi pada lutut, orang tidak bisa berjalan. Maka sebagai seorang terapis harus tahu titik-titik aman. Jangan kita lakukan ketika seseorang itu berkata, saya sakit sendi, tolong dipijat. Maka langsung tujuan utamanya pada sendinya. Padahal dilingkari banyaknya saraf pada sendi. Ya, saraf sendi bukan hanya terdiri satu, tapi miliaran saraf yang mengelilingi sendi. Mau dari mana kita aman? Apakah kita tahu ini bebas saraf? Berarti dipejet keras pun nggak apa-apa. Apakah tahu? Yang perlu kita bedakan antara saraf dan otot. Otot ukurannya dia lebih besar dan fungsi di dalam metabolisme jadi berubah. Otot adalah pendamping tulang. Saraf adalah kabel yang menghubungkan otak ke semua organ, disebut saraf. Kemudian kerusakan sendi yang keempat adalah pembuluh darah sendi. Ini juga riskan, Bu. Pembuluh darah sendi ini adalah yang mengantar, yang mengaturkan, yang menyampaikan nutrisi dan oksigen kepada organ. Misalnya organ sendi, organ ginjal, organ mata, ya. Kemudian organ tulang, organ lambung, itu yang menghantar itu lewat pembuluh darah. Begitu sempurnanya ya Bapak Ibu ya, kalau kita membayangkan begitu sempurnanya Allah menciptakan semua apa yang kita makan, apa yang kita asup menjadi manfaat untuk metabolisme. Jalurnya diatur sendiri-sendiri. Ini semua gratis. Kita tidak sewa, kita tidak kena pajak tahunan. Pajaknya hanya ucapan syukur. Syukur itu sebagai orang muslim wajib menjalankan 5 waktu. Itu wajib syukur. Yang kelima adalah kerusakan pada otot sendi. Tadi sudah saya singgung perbedaan antara otot dengan saraf sendi. Yang keenam adalah terjadinya kanker sendi. Ini yang bisa merusak persendian. Jenis-jenis penyakit sendi, Bu ya. Yang kedelapan adalah kurangnya oli sendi. Tadi juga sudah di dalam pembukaan saya yang disebut oli sendi, yaitu sinovial, pelumas. Agar tidak saling bertabrakan. Oli dulu, dilapisi bantalan, baru tulang. Ya, kenapa? Agar sendi bisa menekuk. Itu karena adanya oli. Jadi kalau sendi tidak bisa menekuk, bukannya harus kehabisan oli. Bisa saja kerusakan pada bantalan sendi. Jadi tidak harus disuntik dengan tambahan cairan sendi. Yang kesembilan adalah cedera sendi. Bisa karena berolahraga, bisa karena kecelakaan. Itu digolongkan sebagai jenis kerusakan sendi.
Ya, ada 9 jenis kerusakan sendi. Nanti kita akan membahas rempah atau obat herbalnya yang kita racik untuk mengobati dari kerusakan sendi dari berbagai macam masalah. Sekarang kita akan masuk pada penyebab sendi menjadi rusak. Ada 13 menurut kajian Hasan Sabila. 13 kerusakan sendi. 1. Sering melakukan olahraga berat, fitness, tinju, dan sebagainya. Olahraga berat. Yang kedua, obesitas. Maka sering orang yang kegemukan, over gemuknya, datang ke Hasan Sabila. Pak, bagaimana? Saya sudah gemuk, sendi saya sakit sekali untuk berjalan. Rasanya tidak kuat. Lebih baik saya duduk di kursi roda. Tapi saya malu. Orang melihat saya nanti dikira stroke. Kasihan saudara-saudara kita yang terjadi obesitas. Nanti saya akan memberikan teori saya ini, bagaimana kita untuk mengatasi obesitas agar menjadi ideal. Kadang ini terjadi pada anak-anak. Anak 9 tahun. Beratnya 80 kilo. Ini sudah over. Kasihan si anak. Kita akan belajar bersama membahas ini. Dan bagaimana kita cara mengatasinya. Saya sudah menginformasikan sejak sekarang, maka bagi mereka yang punya masalah anak atau dirinya sendiri, yang berat tubuhnya melebihi dari ukuran ideal, bahkan cenderung setiap bulan naik, ini pasti ada kelainan. Kita akan belajar bersama di minggu depan. Terus penyebab sendi itu rusak, yang ketiga adalah terjadinya osteoporosis. Jadi memang kerusakan dari tulang sendinya, Bapak Ibu. Kita kurang sayur, kita kurang ikan laut. Jadi makannya cukup dengan santan, nasi, minumnya air manis. Inilah yang bisa menyebabkan tulang kita terjadi kropos. Kalau dikatakan, Bapak Ibu, makanan seperti itu, makanan tidak bergizi. Nanti kasihan. Saya kan orang miskin, Pak. Nggak bisa mau ikut-ikut seperti orang lain. Apakah kita harus miskin yang sakit? Lingkungan kita banyak. Bayam, raja, tumbuh di mana-mana. Kelor, tumbuh di mana-mana. Pepaya, daun singkong, bisa tumbuh di mana-mana. Daun so, tinggal kita mau apa tidak untuk memprosesnya. Tidak harus mewah. Sehat bukan berarti mewah. Tapi ingat, konsep sehat itu harus memenuhi sayur, memenuhi ikan laut, daging sedikit. Daging kan mahal Pak Hasan, saya tidak kuat. Tidak perlu daging, bisa kita gantikan dengan ikan laut atau ikan kali. Yang keempat yang dapat merusak sendi, penyebab rusaknya sendi adalah penderita diabetes. Maka saudaraku Fen Hasan Sabila, jika penderita diabetes, ya Bapak Ibu ya, ini perhatikan. Bapak sudah menderita diabetes, Ibu juga. Kemudian diabetes tidak sembuh-sembuh. Ibu minum terus obat-obatan kimia, berkembang merusaknya sendi. Minum lagi obat sendi. Berkembang terjadi pengerasan otot. Minum lagi obat otot. Berarti sudah 3 obat yang Ibu minum. 3 jenis obat ya. Sendi dan pengerasan otot ini penyebab diabetes. Sembuhkan diabetesnya yang berarti kita menyembuhkan semua keluhannya. Kenapa harus kita tambahin obat untuk menyembuhkan atas keluhannya, sementara diabetesnya belum juga diselesaikan?
disempurnakan agar si penderita menjadi normal. Maka jika penderita diabetes berkeluh sendi, janganlah dikasih obat sendi. Kita tanya dulu, kadar gulanya berapa? Katakanlah sekarang normal, 128. Apakah tergantung obat? Ya, yang berarti ini masih belum normal. Yang dikatakan normal, lepas obat dalam jangka panjang bertahun-tahun, tapi kondisi kadar gula di dalam darah tetap 128. Ini dikatakan sembuh. Yang berarti sendi pun menjadi ikut sembuh. Tapi kalau itu ditahan dengan senyawa obat, 128 itu berarti belum sembuh. Maka berkembanglah penyakitnya menjadi sendi. Saudaraku Fen Hasan Sabila, melihat penderita diabetes seperti ancaman jiwa kita untuk ditumpuk sebanyak-banyaknya penyakit di dalam metabolisme. Dari gula, sendi, pengerasan otot, glukoma, lemah syahwat, pengentalan darah, gagal ginjal, jantung. Seolah penderita diabetes adalah tumpukan semua penyakit yang harus dimasukkan untuk penderita diabetes. Mari kita berpikir bagaimana penderita diabetes sembuh total tanpa minum obat. Jadi kembalikanlah kesehatan mereka, tanpa minum obat dia sehat. Maka dia bisa berkarya lagi. Dia bisa pede lagi terhadap teman-temannya. Saya selalu mempelajari bagaimana hidup penderita diabetes supaya sembuh. Perjuangan Hasan Sabilah untuk menyelamatkan penderita diabetes hampir siang dan malam saya berpikir. Karena kompleksnya penyakit diabetes ini cukup merepotkan Hasan Sabilah. Diabetes bukan saja kadar gula di dalam darah dia naik, tapi si penderita kadang berhubungan dengan kerusakan limpa. Kadang berhubungan dengan kolesterolnya tinggi. Terkadang berhubungan dengan hipertensi. Kadang lambung bermasalah. Kadang HB rendah. Mana yang akan kita sembuhkan? Pakai rumus apa? Pakai senyawa apa? Maka saya kadang heran. Banyak iklan yang berteriak, obat ini adalah obat penyembuh diabetes. Padahal kasus diabetes berbeda-beda. Berikanlah kesembuhan mereka sesuai dengan penyakitnya. Diabetes berkomplikasi. 1. Mempunyai kolesterol tinggi. 2. Mempunyai HB rendah. 3. Gangguan pada limpa, yang berarti diabetes plus 3 ini kita rangkai menjadi satu kesatuan resep. Ini baru tuntas. Jadi tidak ketergantungan dengan obat. Kemudian kita lanjut. Penyebab sendi menjadi rusak karena terjadinya pengapuran tulang sendi maksudnya. Ya, terjadinya pengapuran tulang sendi. Dari mana kapur itu tiba-tiba hinggap? Sementara sebelum kita terjadi pengapuran yang berarti seseorang itu sehat. Tapi kenapa tumbuh kapur yang berarti di dalam tubuh kelebihan kalsium atau zat-zat lainnya seperti zat gula atau purin karena asam urat. Yang keenam adalah gangguan tulang punggung. Ini banyak terjadi Bapak dan Ibu. Saya ini tadi kedatangan dari daerah Wonosari. Gangguan tulang punggung. Katanya sudah 25 tahun. Sampai kakinya mengecil. Sampai
tidak kuat mengangkat badannya. Kalau dipaksakan dia harus membungkukkan badannya karena takut jatuh. Ini adalah sudah gangguan kerusakan sendi dari tulang punggung. Dari apa? Saraf kejepit. Saraf kejepit 25 tahun tidak sembuh-sembuh Bapak dan Ibu. Apakah Hasan Sabilah akan muncul 25 tahun yang lalu? Masih anak-anak dong. Apakah Hasan Sabilah akan muncul 10 tahun yang lalu? Sekarang begitu Hasan Sabilah aktif memberikan pengetahuan resep herbal kepada fannya, baru sekarang ketahuan bahwa mereka banyak korban karena kesalahan-kesalahan resep yang diberikan oleh pembuat obat. Ada lagi kasus yang berbeda. Orang itu sejak anaknya 5 tahun sudah ditinggalkan suaminya. Hidup sendiri dan membesarkan anaknya. Sudah sampai usia 60 tahun, kemudian si ibu sakit pada persendiannya. Mengeluh tidak kuat untuk berjalan, mengeluh tidak kuat untuk sholat, dan mengeluh tidak bisa beraktivitas di rumah, masak dan nyuci. Datanglah seorang ibu itu kepada seorang pengobat. Kemudian seorang pengobat menjawab, "Ibu kesini bawa uang 4 juta enggak? Saya orang miskin Pak, saya tidak punya uang. Mbak ditolong, saya itu kan orang enggak punya." Ya mana ada zaman sekarang Bu tolong menolong, jawaban si pengobat. Maka ya Allah, berikanlah kesembuhan pada mereka yang terhina. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada mereka yang terhina. Kasihan hidup mereka. Sudah susah, suaranya tidak enak yang dia dapatkan. Bapak dan Ibu, modal radio itulah obat untuk menyembuhkan penyakit saudara-saudara saya. Nyetel radio sesuai dengan penyakitnya, ada resep yang diberikan Hasan Sabilah, kemudian dicoba, sembuh. Tidak perlu lagi kita harus mencari uang 4 juta rupiah. Kemudian kerusakan sendi diakibatkan karena HB rendah, maka penderita HB rendah itu sering, saya sampai lemas ini Bapak, saya tidak kuat berdiri Bapak. Seringnya HB rendah berakibat rusaknya pada tulang sendi. Kadang HB rendah dianggap ini adalah gangguan lambung, dikasihlah obat lambung. Tidak sembuh juga, semakin lemas juga. Semua fan Hasan Sabilah mestinya sudah tahu bagaimana cara mengatasi ketika HB kita rendah. Yang ke-8 yaitu pekerjaan banyak duduk, jadi sendi kurang untuk dilakukan gerakan tubuh. Yang ke-9 banyak bersila, jadi kita melakukan pekerjaan banyak di bawah, bersila. Begitu kita akan berdiri karena tidak ada gerakan sendi, kemudian kita menahan keseimbangan badan dulu. Sudah dapat 2 menit, 3 menit baru dia berjalan. Lamanya dia melakukan bersila, maka ini akan merusak menjadi pengeroposan dan kerusakan pada bantalan sendi. Sekaligus 2, keropos dan bantalan sendi yang akan terjadi. Maka lakukanlah pekerjaan duduk di kursi. Ada meja, kemudian kita itu sudah melakukan pekerjaan 1 jam sekali, kita berdiri. Berdiri di tempat, kemudian kita goyangkan kaki, ayunkan kaki, siapkan air putih. Jangan sampai telat. Yang ke-10 yaitu penyempitan saraf sendi. Penyempitan saraf sendi ini terjadi biasanya obesitas. Biasanya terjadi kecelakaan. Biasanya karena olahraga berat. Ini terjadi penyempitan sendi. Yang ke-11 adalah menipisnya bantalan sendi. Tadi sudah saya ceritakan, termakan usia, maka bantalan semakin tipis. Ya, maka pada umumnya, pada usia tua,
sendi mulai bermasalah. Kita menengok di halaman kita, anak-anak sedang berlari-lari. Kadang kita terbayang, begitu lincahnya anak. Dia lompat, dia naik pohon, dia berlari. Tapi orang tua mau mengikuti seperti itu sudah tidak bisa. Karena tipisnya batalan sendi. Yang ke-12 yaitu pengerasan otot piriformis. Otot tepi Bapak Ibu, paha, otot paha tepi yang dari bantalan tulang pantat yang menghubungkan dengan sendi. Ini terjadi karena banyak di ruang ber-AC. Karena duduk tanpa gerak. Terus saya posisinya seperti itu. Atau penderita stroke. Yang ke-13 rusaknya sendi diakibatkan karena seseorang terserang stroke. Jadi Bapak dan Ibu, saya punya pasien di daerah Imogiri. Sekarang kakinya sudah bisa diayunkan, itu stroke. Ini tidak bisa untuk dipijat. Karena kerusakan itu dari stroke-nya. Unsur rusaknya sendi banyak faktor. Kita harus memperbaiki pembuluh darah, kita harus memperbaiki lapisan bantalan sendi, dan kita harus memperbaiki cairan sendi, otot, dan saraf sendi. Maka bagi orang stroke yang kakinya menekuk, jangan dipaksa untuk diluruskan. Ini sangat berbahaya, bisa pecahnya bantalan sendi. Ya, Bapak dan Ibu, jika ada seorang terapis yang memaksa harus diluruskan dan sedang ibu berteriak kesakitan, jangan diteruskan. Berarti teori ini adalah teori nekat, bukan seorang terapis. Bapak dan Ibu, saatnya kita akan menulis resep sendi dari kerusakan-kerusakan berbagai penyakit, dari diabetes, dari pengapuran, dari stroke, dari penyempitan saraf, dan pengerasan otot. Maka resep yang bisa kita sajikan, yang bisa kita buat, yaitu, kasih dulu judulnya Ibu ya, resep kerusakan sendi. Jadi agak cepat ya Ibu nanti nulis ya. Di lembaran kertasnya agak lebar. Tidak ada bolpen, ada spidol. Yang pertama adalah daun randu 5 lembar. Yang kedua adalah daun ginseng 10 lembar. Yang ketiga adalah lidah buaya sepanjang 15 cm. Ambil dalamnya dikeruk. Kemudian yang keempat adalah daun mangkoan. Ini orang Jawa pasti tahu. Dia daunnya cekung seperti mangkok. Daun mangkoan 6 lembar. Biji mandingan 30 butir. Yang terakhir kemiri 4 butir. Biji mandingan dan kemiri dihancurkan terlebih dahulu, dikeprek, kemudian daun-daun tadi Ibu remet dulu sampai keluar lendirnya, baru direbus. Ya, karena lendirnya lah yang dibutuhkan Ibu. Lendir daun yang Ibu butuhkan. Nah, diremes dulu, kemudian dimasukkan ke dalam panci, pancinya stainless, kemudian boleh juga pakai tanah liat. Ya, dengan ukuran air, 6 gelas air, sisa 3 gelas, diminum pagi, siang, dan sore. Bagi ibu tadi yang menulis pada punggung suami, saya tahu tadi ada suami yang lagi disuruh tiduran, di punggungnya ditulis karena tidak ada kertas. Keburu nanti Hasan Sabilah pergi, maka suaminya suruh tiduran, dia ambilkan spidol. Sekarang suaminya tertulis di situ resep. Maka sekarang bangkitlah wahai suami, jadilah ini resep sebagai kerusakan sendi demi istri korban pada punggung.
Begitu saudaraku Fen Hasan Sabila, kita akan menjawab pertanyaan. Terima kasih dari saya, Sehat Alami. Saya selalu hadir di hadapan dan selalu setia terhadap Fen Hasan Sabila. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.